Bab 771. Asal-usul klan darah. Menyelamatkan orang bukanlah tujuan Marco Jiang. Kehidupan dan kematian petarung di dunia bela diri kuno tidak ada hubungannya dengan dia. Selama Kingston Jiang tidak terjadi apa-apa, itu sudah cukup. Tujuannya adalah benda yang dipegang oleh Ronnie Ouyang, dan juga, dia memiliki rencana lain, yang berkaitan dengan Kaisar Darah Pertama dan Klan Darah. Dia juga tidak ingin Ronnie Ouyang mati. Sekte Gu sudah memiliki eksistensi yang sangat kuat 100 tahun yang lalu. Dalam 100 tahun ini, Sekte Gu berkembang pesat secara diam-diam dan menarik banyak orang aneh. Tujuannya juga untuk mengendalikan Ronnie Ouyang dan mengendalikan seluruh Sekte Gu. Marco Jiang yang menyamar sebagai Tu Suge tidak berbicara. Dan Ronnie Ouyang pergi karena kesal. Kingston Jiang sudah melarikan diri, ini membuatnya sangat tidak senang. Pada saat ini, Kingston Jiang sedang melarikan diri menuju ke kedalaman istana bawah tanah, karena dia tahu, jika dia ingin pergi, dia harus melewati tempat di mana formasi ribuan mekanik dikerahkan. Ini juga satu-satunya cara untuk pergi. Jika dia menuju ke formasi ribuan mekanik, begitu dia terjebak dalam formasi ribuan mekanik, dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa keluar dari formasi ribuan mekanik. Dia terus bergegas ke kedalaman di bawah tanah. Ada banyak lorong di bawah tanah. Dia cemas dan bingung, tidak peduli dengan pemilihan jalan dan terus bergerak maju. Pada awalnya, masih ada lampu di istana bawah tanah, tetapi saat semakin ke dalam, tidak ada lampu lagi, dia juga bergerak maju dalam kegelapan. Tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, dia benar-benar tidak bisa terus berjalan lagi. Langsung tumbang ke tanah. Dia bangkit dengan susah payah, duduk di tanah, dan bersandar di dinding batu. Sepanjang jalan, dia selalu mengerahkan energi Ki untuk bergegas dengan sekuat tenaga. Namun, begitu mengerahkan energi Ki, maka di dalam tubuhnya akan tersebar rasa sakit yang sangat menusuk. Sampai sekarang, dia tidak bisa lagi bertahan, duduk di tanah, terus-menerus menarik napas. Harus segera bunuh cacing Gu yang ada di dalam tubuh. Urat nadi berwarna biru menonjol di wajah Kingston Jiang. Dia ingin menggunakan energi Ki rasi bintang, dan menggunakan energi Ki yang mendominasi untuk membunuh cacing Gu. Tapi sekarang dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengerahkan energi Ki. Terdengar suara langkah kaki yang berantakan di kejauhan. Kingston Jiang merasa cemas dan buru-buru berdiri. Begitu dia berdiri, dia langsung jatuh ke tanah. Orang-orang yang mengejar dari belakang, kecepatannya sangat cepat. Tepat saat Kingston Jiang jatuh ke tanah, murid Sekte Gu sudah mengejar kemari. "Lari, coba kamu lari." Suara yang dalam terdengar. Kingston Jiang ingin melarikan diri, tetapi otaknya pusing, dia tidak tahan lagi dan pingsan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia bangun perlahan. Begitu dia bangun, dia merasakan anggota tubuhnya diikat dengan rantai, dan tidak bisa bergerak. Dia sedikit membuka matanya. Sebuah cahaya redup menerpa. Dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Dia diikat ke sebuah tiang, dan banyak orang muncul di depannya. Ronnie Ouyang, dan juga beberapa orang yang tidak dia kenal. Kingston Jiang. Wajah Ronnie Ouyang serius, menatap Kingston Jiang yang terikat, mengucapkan kata demi kata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan keberadaan klasik medis, sebutkan rahasia 81 jarum dahsyat, jika tidak mengatakannya, maka jangan salahkan aku." "Heh." Kingston Jiang tertawa. "Ronnie Ouyang, berhentilah bermimpi." Wajah Ronnie Ouyang menjadi gelap, mengangkat tangan dan menamparkan. Kekuatan mengerikan menghantam tubuh Kingston Jiang.
Tiang batu di belakangnya juga hancur karena kekuatan yang mengerikan ini. Dan dia jatuh ke puing-puing di tanah, darah terus-menerus keluar dari sudut mulutnya, dan dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bangun. Marco Jiang yang menyamar sebagai Tu Suge juga ada di samping. Dia menyaksikan adegan ini, tanpa sadar mengerutkan kening, kedua tangannya di belakang punggung mengepal, dan seluruh kekuatan tubuhnya terkonsentrasi di tinjunya. Pada saat ini, dia punya rencana ingin membunuh Ronnie Ouyang. Tetapi jika membunuh Ronnie Ouyang begitu saja, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah memikirkannya, dia masih tidak bertindak. Ketua partai, sekarang masih bukan waktunya untuk membunuh dia. Bunuh dia, kamu tidak akan tahu lagi di mana letak klasik medis, dan juga tidak akan bisa membuka jarum 81 jarum dahsyat, apalagi ilmu bela diri yang tak terkalahkan seperti jurus Dewa Logam. Saat Tu Suge, yang diperankan oleh Marco Jiang, berbicara, Ronnie Ouyang menjadi tenang. Dia menatap Tu Suge dengan sentuhan ketidakberdayaan di wajahnya. Marco Jiang yang berpura-pura menjadi Tu Suge tersenyum dan berkata, sejauh yang aku tahu, Kingston Jiang paling peduli dengan Klutang. Jangan cemas, tunggu setelah menyelesaikan masalah di sini, bawa Kingston Jiang pergi, baru kemudian cari kesempatan lain untuk menangkap Klutang, jadi tidak perlu takut dia tidak akan menyerah. Begitu saja. Ronnie Ouyang mengangguk ringan. Pada saat ini, seorang murid sekte Gu berjalan kemari dan berlutut dengan satu lutut. Ketua partai, Kaisar Darah Pertama ada di sini. Haha. Ronnie Ouyang tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan dari bawahannya. Setelah menunggu begitu lama, Kaisar Darah Pertama akhirnya tiba. Demi mempelajari racun Gu, dia benar-benar bersusah payah. Penelitian sebelumnya juga telah membuahkan hasil, tetapi masih sedikit kurang. Jadi dia menemukan Kaisar Darah Pertama. Kaisar Darah Pertama adalah klan darah. Darah leluhur darah berbeda dari darah orang biasa. Ayo. Ronnie Ouyang tertawa dan pergi. Istana bawah tanah, sebuah ruangan. Kaisar Darah Pertama sudah membawa banyak master klan darah kemari. Kaisar Darah Pertama mengenakan mantel hitam dengan topi. Dia memakai topi. Topi itu menutupi wajah besar. Tapi masih bisa lihat bahwa dia sudah tua, dan wajahnya pucat tak berdarah, seperti zombie, terlihat agak menakutkan. Kaisar Darah Pertama duduk di sofa di sebuah ruangan istana bawah tanah. Dan di belakangnya, berdiri beberapa orang yang model pakaiannya sama. Kaisar Darah. Terdengar teriakan dari luar pintu. Kemudian Ronnie Ouyang tertawa dan masuk. Kaisar Darah Pertama mengangguk, menanggapi Ronnie Ouyang. Mana barangnya? Ronnie Ouyang bertanya. Kaisar Darah Pertama melambaikan tangannya. Orang-orang di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak hitam dan meletakkannya di atas meja. Bawahan membuka kotak hitam. Di dalamnya ada beberapa tabung kristal cair di dalamnya, dengan beberapa cairan biru di dalamnya, tampak sangat aneh. Kaisar Darah Pertama tersenyum dan berkata, berdasarkan data penelitian yang kamu berikan, dikombinasikan dengan darah klan darahku, aku telah mempelajari virus ini. Meskipun diaplikasikan ke orang mati, cacing Gu juga bisa berkembang dan akhirnya mengendalikan orang. Baik. Ronnie Ouyang tertawa terbahak-bahak. Segera, memandang Kaisar Darah Pertama, dan bertanya, Kaisar Darah, aku selalu punya pertanyaan. Kaisar Darah Pertama memberi isyarat silahkan dan berkata, katakan. Aku ingin tahu, seperti apa eksistensi klan darah kalian, apakah itu manusia? Tentu saja. Sesama manusia. Kenapa klan darah begitu hebat? Kenapa darah kalian berbeda dari orang biasa?
kenapa gen darah kalian bisa bermutasi? Ronnie Ouyang mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Aku mengerti sedikit tentang hal ini. Marco Jiang yang selalu diam, berbicara. Ronnie Ouyang memandang Tu Suge, samaran Marco Jiang, dengan ekspresi ragu-ragu, dan bertanya, Tuan juga tahu tentang klan darah? Marco Jiang mengangguk ringan, sedikit. Kaisar darah pertama juga mulai tertarik, menatap Tu Suge samaran Marco Jiang, tersenyum dan berkata, oh, ya. Coba katakan. Marco Jiang melirik mereka berdua sekilas, dan berkata dengan ringan, ini ada hubungannya dengan naga itu. Naga. Ronnie Ouyang bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan bingung, apakah benda di dalam legenda itu benar-benar ada? Tentu saja. Marco Jiang berkata, naga hanyalah sejenis binatang, tidak ada yang mengejutkan, tetapi di era ini, naga telah lama punah, satu-satunya naga yang ada, itu sudah 1000 tahun yang lalu. Ronnie Ouyang datang untuk tertarik dan berkata, Tuan, jangan bermain trik, cepat katakan. Marco Jiang berkata, darah klan darah bisa menjadi begitu aneh karena ribuan tahun yang lalu, nenek moyang klan darah mengorganisir master tak tertandingi untuk membunuh naga. Namun, setelah semua master dunia mati, hanya leluhur klan darah yang selamat. Nenek moyang klan darah terkontaminasi darah naga, dan menyebabkan darah bermutasi dan menciptakan klan darah saat ini. Masih ada hal seperti ini. Ronnie Ouyang tercengang. Marco Jiang mengangguk ringan dan berkata, ini sekitar 1, 2 hingga 300 tahun yang sebelumnya. Setelah para master dunia bunuh naga bersama-sama, yang kuat di bawah langit hampir mati. Itu sebabnya ada periode kesalahan sejarah, yang mengakibatkan sejarah hanya mencatat peristiwa dunia seni bela diri kuno dalam 1000 tahun terakhir. Peristiwa awal tidak dicatat dalam buku-buku kuno. Bersambung.